Namanya jarang disebut sebanyak Pablo Escobar, tapi di balik layar kartel Medellin, dialah otak di balik darah, peluru, dan miliaran dolar kokain yang membanjiri Amerika Serikat. Ya, Jose Gonzalo Rodriguez Gacha atau El Mexicano, seorang pria yang berawal dari penyelundupan batu zamrud, lalu berubah jadi salah satu penguasa paling brutal yang pernah dimiliki Kolombia. Dia bukan sekedar bandar, dialah arsitek kekerasan, tangan besi yang menulis ulang peta perdagangan narkoba dunia. Dan meskipun tubuhnya kini terkubur dalam sejarah kelam, jejaknya masih hidup. Menurut beberapa sumber, pasukan elit militer kartel itu diawali oleh Gacha yang melahirkan seperti Los Zetas dan faksi militer kartel yang lainnya. Rute-rute gelap penyelundupan modern yang nantinya bakalan jadi kartel Meksiko adalah warisan gelap dari Gacha. Kisah tentang ambisi tanpa batas, kekerasan yang tak mengenal arah, dan akhir tragis dari seorang yang pernah mengira dirinya tak bisa disentuh. Sebelum semuanya runtuh, apa sebenarnya warisan yang ditinggalkan oleh sang El Mexicano bagi dunia kriminal modern? Échale, mijo. Kalau kamu pernah dengar nama Jose Gonzalo Rodriguez Gacha, mungkin yang terbayang adalah salah satu sosok paling berpengaruh di dunia kartel Kolombia. Tapi sebelum dikenal menjadi El Mexicano yang sangat ditakuti, dia hanyalah anak desa biasa yang lahir jauh dari gemerlap kehidupan Medellin. Gacha lahir pada 14 Mei tahun 1947 di sebuah kota kecil bernama Pacho, Cundinamarca, Kolombia. Tempat itu bukan kota besar, lebih mirip perbukitan sepi, di mana orang-orang hidup sederhana dengan menggembala sapi dan menanam hasil bumi. Di masa mudanya, Gacha dihabiskan dengan berbagai pekerjaan kecil, kadang membantu keluarganya, kadang ikut dengan orang, dan lama-lama mulai kenal hidup dunia gelap perdagangan. Awalnya ia masuk bisnis gelap lewat penyelundupan batu zamrud atau batu permata hijau yang sangat berharga pada saat itu. Di bisnis ini, uang memang cepat, tapi juga keras. Dan di sanalah Gacha belajar kalau mau naik harus berani, licik, dan tak punya rasa takut. Dan dari sanalah perjalanan gelap Jose Gonzalo Rodriguez Gacha dimulai. Dari anak peternak desa menjadi legenda berbahaya di dunia kartel Kolombia. Setelah cukup lama berkecimpung di dunia zamrud, Gacha mulai sadar bahwa batu hijau itu tak lagi cukup berkilau untuk ambisinya. Ia mulai belajar banyak bagaimana mengatur orang, bagaimana menyelundupkan barang lewat jalur-jalur tersembunyi, dan yang paling penting, bagaimana membuat uang mengalir tanpa banyak suara. Lalu datanglah tahun 1970-an, masa di mana Kolombia mulai berubah. Dari sekadar negara produsen kopi dan zamrud, pelan-pelan menjadi ladang emas putih bernama kokain. Dan disinilah Gacha melihat peluang besar. Ia mulai meninggalkan bisnis zamrud dan berpindah haluan ke dunia yang jauh lebih berbahaya, tapi juga jauh lebih menguntungkan. Sebelum menjadi bos besar, ia awalnya bekerja di bawah bos-bos besar penyelundupan lain. Tapi Gacha bukan tipe orang yang puas di posisi bawah. Sedikit demi sedikit ia membangun koneksi, memperluas jaringan, sampai akhirnya namanya didengar oleh kelompok paling berkuasa di Kolombia saat itu, kartel Medellin. Di sanalah bersekutu dengan nama-nama legendaris Pablo Escobar, si otak pengendali uang dan politik. Lalu Ochoa bersaudara yang kuat dalam jaringan kuda dan ekspor ilegalnya. Dan Carlos Leder, sang kurir gila yang menciptakan jalur udara ke Amerika Serikat. Bersama mereka, Gacha bukan hanya ikut arus, ia ikut membentuk arah bisnis kokain dunia. Ia dikenal sebagai orang yang keras tapi jenius dalam logistik. Yang lain fokus menguasai Kolombia dan Karibia. Gacha justru membuka rute baru lewat Meksiko menuju California dan Texas. Masih ingat kan di video sebelumnya? Pernah kita bahas ketika kartel Medellin melemah dan berpindah ke kartel Meksiko. Menurut sumber, awalnya itu diawali oleh Gacha yang memulai jalur penyelundupan lewat Meksiko. Itulah kenapa banyak yang bilang tanpa Jose Gonzalo Rodriguez Gacha, hubungan antara kartel Kolombia dan Meksiko mungkin tak akan pernah sekuat sekarang. Dialah yang menciptakan jalur lintas darat Meksiko AS
jauh sebelum kartel-kartel besar Meksiko terkenal seperti sekarang. Tapi semua itu tentu ada harganya. Setiap langkahnya makin dalam di dunia kokain, makin banyak musuh yang ia dapat, dan makin besar pula bayangan gelap yang mengikutinya di belakang. Tahun demi tahun berlalu dan nama Jose Gonzalo Rodriguez Gacha semakin bergema di Kolombia. Dari anak peternak sederhana, kini ia telah menjelma jadi sosok yang kekuasaannya bisa mengguncang negara. Di puncak kejayaannya, Gacha bukan lagi sekedar anggota kartel, ia adalah raja logistik, penguasa wilayah, dan otak di balik rute perdagangan kokain yang menembus benua. Majalah Forbes bahkan pernah memasukkan namanya dalam daftar bilioner dunia tahun 1988. Bayangin aja, seorang buronan internasional bisa sejajar dengan pengusaha sah dunia. Kekayaannya sangat luar biasa. Ia memiliki ratusan hektar tanah, peternakan megah, dan ladang luas di berbagai penjuru Kolombia. Setiap propertinya diberi nama bergaya Meksiko, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar peniru budaya itu, tapi benar-benar hidup dalam karakternya sebagai El Mexicano. Ada peternakan bernama Cuernavaca. Ada pula El Mexicano Grande, lengkap dengan patung kuda dan tembok berhiaskan topi sombrero raksasa. Gaya hidupnya pun mencolok. Ia suka pesta besar, musik mariachi, dan parade kuda dengan hiasan emas di pelananya. Tapi di balik semua kemewahan itu, Gacha juga punya sisi yang jauh lebih gelap. Gacha sadar akan gaya hidupnya yang mencolok. Ia mulai dicurigai pemerintahan Kolombia serta di IEAS. Jadi, ia mulai membangun kekuatan militernya sendiri. Bukan main-main. Ratusan pria bersenjata lengkap, pasukan bayaran yang dilatih seperti tentara. Mereka bukan sekedar penjaga, tapi para militer pribadi, siap melindungi sang bos dari siapapun yang berani menentang. Ada yang bilang bahkan pasukan pemerintahan Kolombia pun segan berhadapan langsung dengan pasukan Gacha. Dan disinilah muncul istilah yang sering disebut para peneliti kartel ala militer. Sebuah organisasi kriminal yang tak cuma berdagang narkoba, tapi juga punya struktur kekuasaan, kedisiplinan, dan kekuatan senjata layaknya negara kecil. Namun, seperti biasa, kekuatan besar datang dengan bayangan besar pula. Semakin tinggi Gacha terbang, semakin banyak pula musuh yang menunggu di bawah. Musuh dari luar, dari dalam kartel, bahkan dari pemerintahan yang dulu ia sogok dengan uangnya. Di balik topi sombrero, kuda, dan pesta-pesta mewah, ada sisi lain yang jauh lebih gelap dari dunia yang dibangun oleh Gacha. Ketika organisasi kriminal berubah menjadi mesin, ia tak sungkan memakai kekerasan sebagai alat utama, bukan sekedar ancaman, melainkan praktik sehari-hari untuk mengendalikan wilayah dan rute-rute perdagangan. Dalam struktur medalin kartel, Gacha sering dipandang sebagai sayap militer. Dia mengorganisasikan pasukan bersenjata, mendukung unit paramiliter, dan menggunakan kekuatan itu untuk mempertahankan monopoli serta menyingkirkan musuh-musuhnya. Unit-unit semacam ini kemudian melakukan aksi-aksi brutal yang menyiksakan trauma mendalam bagi banyak komunitas pedesaan. Peneliti dan dokumen historis mendeskripsikan metode tersebut sebagai paras militansi, organisasi kriminal yang beroperasi dengan disiplin dan taktik seperti pasukan militer. Perang Gacha tidak hanya melawan aparat negara, ia berseteru dengan kartel saingan, termasuk jaringan yang kelak dikenal sebagai kartel Kali. Tak sampai di situ, Gacha juga terlibat konflik dengan kelompok seperti FARC, bahkan berseteru dengan kelompok-kelompok lokal di bisnis Zamrud yang dulu ditempatinya. Semua untuk mempertahankan aliran ladang uang yang sangat besar. Taktik Gacha sering mengandalkan infiltrasi, menyusup ke struktur perdagangan legal dan jalur transportasi, jebakan logistik yang rumit, dan penggunaan kekerasan ekstrim bila diperlukan. Seringkali rute yang tampak aman ternyata diawasi atau dilindungi oleh kelompok bersenjata. Barang tiba di tujuan hanya setelah banyak pihak diintimidasi atau dilenyapkan. Catatan sejarah menyebut bagaimana model operasi ini memperkuat kemampuan kartel untuk bertahan meski mendapat tekanan luar. Kalau selama ini nama Jose Gonzalo Rodriguez Gacha dikenal karena kekerasan dan perang berdarah, tapi ada sisi lain darinya yang jarang diangkat ke permukaan. Sisi yang memperlihatkan bagaimana ia membangun dunia kecilnya di tengah kekacauan Kolombia tahun 80-an. Setelah Gacha mencapai puncak kekuasaannya, pemerintah Kolombia mulai melacak jejak kekayaannya. Ratusan tanah, rumah, dan peternakan megah
yang dulu ia miliki kemudian disita oleh negara melalui proses hukum yang disebut extension de dominio, semacam kepemutusan hak kepemilikan bagi aset hasil kejahatan. Berbagai properti di Paco, kampung halamannya, dilelang atau dialihfungsikan. Gacha bukan hanya pedagang narkoba, dia juga sosok yang membentuk kekuatan paramiliter di Kolombia. Dia termasuk di antara pendiri Muerte Secuestradores atau MAS, yang artinya kematian bagi para penculik. Awalnya, organisasi ini katanya dibentuk untuk melawan penculikan dan dilakukan gerilya seperti FARC dan M19. Tapi lama-lama kelompok ini berubah jadi mesin kekerasan tanpa kendali, menyerang siapapun yang dianggap musuh kartel, dari gerilyawan, aktivis, hingga warga biasa yang salah langkah. Dari situlah lahirlah jaringan paramiliter modern Kolombia yang bertahan sampai bertahun-tahun kemudian. Setiap kekuasaannya pasti punya akhirnya. Bagi Jose Gonzalo Rodriguez Gacha, akhir itu datang lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Selama bertahun-tahun, ia hidup seperti hantu di balik kekuasaan kartel Medellin, mengendalikan bisnis, melindungi diri dengan pasukan bersenjata, dan menyuap siapapun yang perlu disuap. Tapi perlahan, lingkaran itu mulai menutup. Pada akhir 1989, tekanan terhadap kartel Medellin mencapai puncaknya. Pemerintahan Kolombia dibantu oleh intelijen Amerika Serikat mulai menyerbu dan memburu para pemimpin satu persatu. Pablo Escobar bersembunyi, Carlos Lehder sudah ditangkap, dan giliran Gacha tiba saatnya. Yang paling menyakitkan bagi Gacha mungkin bukan serangan dari luar, tapi dari dalam hatinya sendiri. Anaknya, Freddy Rodriguez Clades, ditangkap lebih dulu oleh pihak berwenang. Menurut laporan Time Magazine, Freddy sempat dilepaskan bukan karena belas kasihan, melainkan sebagai umpan untuk melacak sang ayah. Dan jebakan itu pun berhasil. Tanggal 15 Desember tahun 1989, di daerah pesisir bernama Tolu, pasukan militer dan polisi melancarkan operasi besar-besaran. Gacha dan beberapa pengawalnya mencoba melarikan diri menggunakan kendaraan, tapi pasukan keamanan telah mengepung dari segala arah. Pertempuran berlangsung singkat namun brutal. Rentetan peluru mengguncang pantai Tolu. Ketika debu mereda, tubuh El Mexicano ditemukan tak bernyawa. Bagi banyak orang di Kolombia, hari itu seperti akhir dari mimpi buruk. Namun, bagi sebagian wilayah lain, terutama di wilayah yang pernah ia bantu atau beri pekerjaan, kematian Gacha juga meninggalkan kekosongan. Karena di dunia yang keras itu, kadang kekuasaan dan perlindungan datang dari orang yang sama. Setelah kematiannya, kerajaannya runtuh, pasukan paramiliter yang ia bangun tercerai-berai, dan jaringan rute-rutenya direbut oleh kelompok-kelompok baru. Nama El Mexicano berubah menjadi legenda kelam, simbol antara kehancuran, kekuatan, keserakahan, dan kehausan. Kini sisa-sisa kekuasaannya hanya tinggal cerita. Di Paco, tempat ia dilahirkan, sebagian orang masih berbisik tentangnya di malam yang tenang, tentang sang cowboy Kolombia yang pernah menentang dunia dan akhirnya kalah oleh nasibnya sendiri. Gacha bukan hanya sekedar mitranya Pablo Escobar, tapi ia adalah arsitek utama, logistik, dan militer kartel Medellin. Setelah kematiannya, banyak jaringan pasokan dan rute penyelundupan yang ia bangun melalui Panama, Meksiko, dan pesisir Karibia diambil alih oleh kartel baru seperti kartel Cali dan North Delaware. Rute yang dulu dirintis Gacha bahkan menjadi dasar jalur penyelundupan modern yang masih digunakan kelompok kriminal lintas negara. Hingga awal tahun 2000-an, Gacha memperkenalkan gaya baru dalam dunia kartel, membangun bisnis militer dan budaya lokal. Ia bukan cuma pedagang kokain, dia membangun sistem kontrol, mempersenjatai pasukan, dan menggunakan propaganda ala pengusaha sukses. Banyak bos kartel setelahnya meniru model ini, bahkan hingga era narko paramilitari. Urusan Gacha tidak hanya soal uang atau kekuasaan, tapi juga siklus kekerasan. Ia berperan besar dalam pendirian kelompok MAS, cikal bakal paramiliter Kolombia yang kemudian berevolusi jadi pasukan bayaran yang beroperasi hingga tahun 2000-an. Model melawan kekerasan dengan kekerasan ini meninggalkan luka sosial besar bagi korban sipil, penculikan,
dan pembunuhan meningkat pesat di masa setelahnya. Kisah gacha menggambarkan bagaimana kekuasaan tanpa batas akan menelan pemiliknya sendiri. Dari penambang batu zamrud biasa hingga berubah menjadi raja kokain dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Namun ambisinya menumpuk senjata, menguasai pasar, dan mengontrol semua orang justru membuatnya berakhir dikejar negara yang dulu ia suap. Ia mungkin pernah punya segalanya, uang, kekuasaan, dan ketakutan orang-orang. Tapi akhirnya kehilangan semuanya dalam satu baku tembak. Meski kisahnya tidak seterkenal Pablo Escobar, Jose Gonzalo Rodriguez Gacha membuktikan satu hal, bahwa kekuasaan yang dibangun dari darah pada akhirnya akan runtuh oleh darah itu sendiri. Sekian komen pendapat kalian tentang video kali ini, dan request pembahasan apa lagi di next videonya. Sampai ketemu lagi. Ya, gitu aja lah.